Halo guys, oke hari ini aku mau bikin konten tentang cara menanam Nepenthes yang baru aku beli. Ini aku beli hybrid, picking ampul dan lain-lain, dan ada juga mirab echinostoma. Jadi nanti ini akan ku tanam, media tanamnya akan ku siapkan. Jadi kalau kirim itu biasanya bentuknya kayak gini, dibungkus, biar akarnya tetap lembab dan pohonnya nggak mati. Oke, simak videonya ya. Halo guys. Oke, jadi hari ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya menanam kantong semar yang baru saja kita dapatkan dari pengiriman. Jadi aku nggak unboxing lagi karena unboxing sudah kemarin. Jadi ini ya, aku beli 3 jenis kantong semar. Yang ini adalah Mirabilis varietas echinostoma. Masih kecil jadi bentuk lipnya tidak begitu kelihatan. Kemudian yang ini adalah hybrid. Ini adalah Viking Ampul BM Boschiana spatulata. Ya, dia agak hitam daunnya. Kemudian yang terakhir itu ada hybrid juga. Ini adalah Maxima Veichi X Maxima Clip X Veichi. Jadi ini ada crossback dengan Veichi, sehingga karakter kantongnya terlihat seperti Veichi. Oke, akan aku mulai. Sebelum aku menanam, aku akan memberikan informasi media apa saja yang aku gunakan untuk menanam uh, kantung semar ini. Di sini aku menggunakan campuran antara pakis cacah, sphagnum moss, pakis cacah lagi karena aku menggunakan 3 pot ini. Jadi ketiga potnya ditambahkan campuran dari ketiga media ini. Di sini aku menggunakan perbandingan ya bisa dibilang 2:1. Jadi pakis cacahnya 2 bagian, kemudian sphagnum mossnya 1 bagian. Nah, di sini kita campurkan sampai merata. Untuk sphagnum moss ini bisa dihancurkan dulu atau mau dibikin panjang-panjang gini juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih biar gampang, nyampurnya, aku agak kecil-kecilkan sedikit ukurannya. Nah, kita tuang. Ini aku gunakan sphagnum moss baru dan sphagnum moss lama biar hemat karena sphagnum moss ini harganya lumayan mahal. Dan kita campurkan dengan pakis cacahnya. Campur dengan pakis cacahnya. Nah, ini tujuannya kenapa masih menggunakan sphagnum moss. Ini agar medianya tetap lembab. Karena sphagnum moss ini dari literatur yang saya baca dapat mengambil air 10 kali dari berat sphagnum moss yang kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan 1 gram sphagnum moss, dia bisa menyerap air sampai 10 mili. Jadi kalau diequalkan 1 gram air sama dengan 1 mililiter air, jadi 10 kalinya. Nah, ini sudah tercampur cukup rata. Sphagnum mossnya akan hancur-hancurin lagi. Nah, kalau udah tercampur cukup rata, baru dituang ke masing-masing pot. Ini aku fokuskan sphagnum mossnya agak di bawah, baru pakisnya. Kenapa aku menggunakan pakis di sini? Karena pakis ini memberikan sifat yang benar-benar porus dan tidak mudah lapuk. Sehingga kalau kita menggunakan metode tray atau rendam, dia tidak akan cepat membusuk, sehingga pembusukan akar itu dapat dihindari. Karena kalau kita menggunakan hanya menggunakan sphagnum moss saja, itu rentan sekali dengan pembusukan. Nah, oke. Nah, kita tanam yang ini dulu. Gunting. Nah, pada saat menanam, akar pasti akan dibalut dengan sedikit media. Nah, akar ini jangan dibuka. Kalau saya sih
saya nggak buka dia, hanya dilonggarkan saja karena ini kan dia padat banget ya, jadi hanya dilonggarkan saja. Setelah itu langsung diletakkan ke media tanam, baru diletakkan ke pot, baru kita tumpuk dengan media tanam yang baru, tambahan media tanamnya. Kenapa begitu? Ini untuk membuat biar adaptasinya lebih cepat, karena kalau kita buka akar-akarnya itu kan nanti akan kemungkinan ada yang patah, ada yang hancur. Nah, jadi biar akarnya nggak hancur, nggak patah, kita nggak usah bongkar media yang membalut tadi, hanya dilonggarkan saja sedikit. Setelah dilonggarkan, cukup ditancapkan ke pot, kemudian ditambah dengan media yang baru. Oke, sudah. Jadi oke, sudah selesai. Ketiganya sudah saya repotting. Sekarang akan saya letakkan di bak atau di tray mereka masing-masing. Oke, jadi ini sudah aku siram dan aku letakkan di tray untuk proses adaptasinya. Jadi ini sebenarnya tray untuk proses pertumbuhan juga sih, sekaligus dengan adaptasi. Jadi ini yang Mirabilis var echinostoma. Kemudian ini adalah yang hybrid Max Veichi, Max Clip Veichi. Kemudian ini yang Viking Ampul BM Boschiana X Patulata. Yang ini sebenarnya aku udah punya, cuman ada perbedaan di kantongnya. Kalau yang baru ini tuh lebih merah, kantong barunya, sementara yang sebelumnya itu agak lebih gelap warnanya. Hanya saja aku suka bagian lipnya, itu spatulatanya lebih jelas terlihat ya, lipnya tebal sekali dan lebih hitam. Kalau agak lama dia hitam, jadi aku ambil varian yang berbeda. Jadi begini, jika kalian mengambil seedling, tanaman dari seedling atau biji atau tumbuh dari biji, itu biasanya akan terjadi variasi genetik. Jadi dia akan memberikan hasil yang berbeda dari induknya, atau mungkin dapat dari kombinasi dari induknya, atau bisa juga lagi kembali menjadi bentuk induknya. Jadi dia akan memberikan variasi genetik yang sangat beragam. Jadi kalian akan memiliki koleksi yang lebih beragam juga. Kemudian untuk bentuk seedling itu dia lebih adaptif. Jadi kalau seedling dia akan lebih variatif. Oke, segitu aja video dari aku untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang baru dan lebih bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian ingin request konten agar saya bisa buatkan kontennya, bisa tulis juga di kolom komentar. Jadi saya akan tahu kalian tertarik di bagian apa, sehingga saya bisa membuatkan konten yang baru untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan dadah.